Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 2 Depok, Kecamatan Panggul, yang kami hormati Bapak Ibu Guru beserta karyawan SD Negeri 2 Depok yang berbahagia. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur alhamdulillah karena pada kesempatan pagi yang cerah ini kita masih dapat bertemu dan berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif. Yang kedua, selawat serta salam selalu kita curahkan terhadap junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu Guru yang berbahagia, pada kesempatan pagi hari ini saya akan melakukan aksi nyata dengan tema yaitu diseminasi budaya positif di SD Negeri 2 Depok, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek sebagai pemenuhan tugas modul 1.4 calon guru penggerak angkatan 10. Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum saya memulai acara diseminasi, saya berharap Bapak Kepala Sekolah bersedia untuk memberikan sambutan, arahan, kritik, saran, dan motivasi dalam kegiatan ini. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu asrofil anbiya'i mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak Ibu guru SDN 2 Depok dan yang saya hormati staf SDN 2 Depok. Pertama-tama marilah kita panjatkan pujian dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana pada kesempatan di pagi hari ini kita bisa melaksanakan aktivitas pembelajaran seperti hari biasanya dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada hambatan suatu apapun. Amin. Kemudian sholawat serta salam tetap kita tujukan kepada baginda Nabi besar kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya nanti di yaumul kiamat. Amin. Pertama-tama yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Nur Hadi yaitu selamat atas program calon guru penggerak yang dimana pada waktu itu banyak sekali yang harus dia tempuh untuk mencapai guru penggerak, diantaranya yaitu mengikuti tes tulis maupun wawancara. Betul Pak Nur ya? Betul Pak. Nah, selanjutnya yaitu semangat untuk Pak Nur Hadi yang dimana pada kesempatan di pagi hari ini dia melaksanakan program yaitu tindak lanjut dari calon guru penggerak yang dimana pada kesempatan di pagi hari ini dia akan menjelaskan tentang diseminasi budaya positif di SDN 2 Depok. Semoga dengan berjalannya program-program yang ditetapkan maupun dijalankan oleh Dinas Pendidikan dengan adanya guru penggerak ini diharapkan Bapak Nur Hadi bisa menarik ilmu yang disampaikan dari para guru-guru maupun pendamping dari calon guru penggerak. Yang ketiga kalinya, dengan adanya guru penggerak ini selama Bapak Nur Hadi melaksanakan 3 bulan di SDN 2 Depok yaitu program calon guru penggerak, alhamdulillah saya bisa melihat dari program tersebut Pak Nur Hadi sangat baik sekali dalam melaksanakan program 3 bulan yang dijalankan selama ini. Jadi dari 3 bulan ini banyak sekali perubahan yang dialami dari Bapak Nur Hadi. Yang pertama yaitu cara mendidik anak dengan aktif maupun pembelajaran menyenangkan di kelas maupun di mana
Bapak Nurhadi juga memberikan wawasan kepada teman-teman dalam membimbing teman-teman untuk selalu pembelajaran yang menyenangkan itu bagaimana. Dia sangat aktif sekali dalam menjelaskan kepada teman-teman maupun menjelaskan pada anak didik kita. Kemudian yang nomor 4, diharapkan dengan adanya itu program calon guru penggerak, Pak Nurhadi memotivasi maupun saya sendiri memotivasi pada teman-teman guru untuk ikut melaksanakan calon guru penggerak yang dilaksanakan program yang akan datang maupun gelombang-gelombang yang akan datang. Jadi monggo teman-teman guru untuk ketika ada program calon guru penggerak bisa melaksanakan dan bisa mengikuti. Okay? Yeah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf, nanti akan dijelaskan Pak Nurhadi bagaimana diseminasi budaya positif di SDN 2 itu bagaimana, maka akan dijelaskan oleh Pak Nurhadi. Waktu dan tempat saya persilakan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Bapak Kepala Sekolah atas sambutan, saran, juga motivasinya. Baik Bapak Ibu, akan saya lanjutkan pembelajaran hari ini. Baik Bapak Ibu, akan saya lanjutkan diseminasi budaya positif di SD Negeri 2 Depok. Slide-nya Pak Salis. Tujuan kegiatan pembelajaran kita hari ini adalah peserta dapat memahami konsep-konsep budaya positif, yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, kesepakatan kita di dalam kelas, kita membuat kesepakatan, Bapak Ibu mungkin setuju. Yang pertama adalah di dalam mengikuti pembelajaran ini kita harus bahagia di dalam mengikuti kegiatan ini. Kemudian yang kedua, berpartisipasi penuh, bertanya atau berpendapat setelah dipersilahkan, berpikiran terbuka, dan saling menghormati. Nah, ada pertanyaan pemantik dalam kegiatan kali ini, yaitu apakah Anda setuju dengan pertanyaan ini? 1. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Bapak Ibu kira-kira setuju apa tidak ketika guru memberikan hukuman positif seperti ini? Setuju. Apakah itu nanti kira-kira bisa membuat anak berubah? Jelas ya. Baik, kita lanjutkan, kita bahas. Nah, budaya positif. Budaya positif sendiri ya di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ini pengertian budaya positif. Lanjutnya, kemudian konsep utama budaya positif itu yang pertama ada perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Kita akan bahas ini satu persatu. Nah, perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif di sekolah, dapat menyediakan lingkungan belajar yang positif, ya, aman, dan nyaman, agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Yang kedua adalah disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Nah, pada perubahan paradigma ada kegiatan tentang kepalan tangan. Jadi ini ada sedikit kasus, coba Pak Salis di next. Nah,
ada kegiatan di sini yang menjelaskan tentang kepalan tangan tadi, ya. Ada Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka, ya. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas rekan Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda boleh membujuk, menghardik, menggoda, bahkan menawari Anda dengan uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Cobalah lakukan kegiatan, cobalah buka di atas dengan teman kerja Anda secara bergantian. Masing-masing akan memiliki waktu 1 menit saja. Sesudah itu diskusikan kegiatan ini dan coba jawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini secara mandiri. Dan diskusikan kembali dengan rekan Anda, bandingkan jawaban Anda apakah berbeda atau sama. Bila mana berbeda, kira-kira mengapa. Jadi ada sebuah kegiatan, kira-kira kalau Anda memegang, panjenengan semua memegang sesuatu yang sangat berharga, dan teman Anda itu merayunya, kemudian bahkan menggoda Anda atau menghardik Anda untuk melepaskan, kira-kira apa yang akan jenengan lakukan? Kalau Pak Sas kira-kira apa? Ketika memegang sesuatu yang berharga, katakanlah ini handphone yang berisi privasi, terus sama Bu Dwi dirayu, digoda, bahkan dihardik untuk dipinjam. Kira-kira apa Pak Sas yang akan jenengan lakukan? Apakah jenengan berikan atau dipertahankan kira-kira? Dipertahankan, ya, karena itu berisi tentang privasi atau hak-hak kita. Nah, di dalam kegiatan ini ada beberapa cara, ada yang dengan cara digoda, kemudian dibujuk sedemikian rupa, bahkan dihardik. Di slide sebelumnya Pak Salis. Nah, ada yang memerintah, diperintah, ada bahkan ada yang mengancam. Pamannya Pak Basuki sedang memegang emas, ya. Di sini kemudian oleh Pak Salis atau Pak Tukimin diminta, ya, dirayu, diminta untuk diberikan. Tentu saja kita sebagai pribadi yang punya prinsip, punya pendirian kan tidak akan kita berikan. Ya, kita lanjutkan Pak Salis. Bawahnya lagi. Nah, sekarang perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Ilusi berarti sesuatu yang tidak nyata, ya. Ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dapat membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Jadi di sini ada kata ilusi, ilusi, dan ilusi. Kira-kira apa yang penjelasan berikan di depan tadi belum tentu tepat, karena dalam mengontrol murid belum tentu kita akan mencapai keberhasilan merubah karakter murid tersebut untuk timbul kesadaran dari dalam dirinya. Dan bahkan murid itu bisa melakukan karena terpaksa, karena takut, dan lain-lain. Jadi kita bahas nanti, ya. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Pikiran-pikiran kita waktu mengajar dulu kan seperti itu. Bocah itu pasti, anak itu pasti takut kalau kita disiplinkan seperti ini, ya. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini masih sering sekali terjadi. Jadi ketika guru itu memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang terkait dengan pembelajaran, misalnya tugas, itu maka anak-anak di situ nanti akan tertekan dan melaksanakan perintah itu tidak atas dasar kesadaran sendiri. Kita lanjutkan Pak Salis. Nah, disiplin positif berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna disiplin, kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kira-kira benar atau tidak Bapak Ibu? Dilakukan guru untuk mendapatkan kepatuhan anak. Betul, ya? Nah, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia.
Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Jadi sebenarnya yang kita inginkan itu disiplin yang tanpa terperintah orang lain, tapi yang timbul dari hati kita sendiri. Tujuannya adalah itu. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan. Lanjutkan, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi nilai-nilai kebajikan itu bisa berupa keadilan, tentang keadilan, keselamatan, tanggung jawab, kejujuran, rasa syukur, dan lain-lain. Masih banyak lagi. Setiap perilaku perbuatan memiliki satu tujuan. Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Motivasi intrinsiknya berarti dari kesadaran dirinya sendiri. Sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Dian Goosen 1998. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Masih ingat Bapak Ibu? Profil pelajar Pancasila itu apa saja? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri. Kemudian bernalar, kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Ini rohnya. Di sini saya jelaskan tentang poin-poin tersebut. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi di sini poinnya adalah akhlak beragama, akhlak pribadi anak didik atau kita sendiri, akhlak kepada sesama manusia, akhlak kepada alam, akhlak kepada negara. Selanjutnya adalah mandiri. Pemahaman diri dan situasi atau regulasi diri. Kemudian bernalar kritis, memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisa dan mengevaluasi penalaran, merefleksi dan mengevaluasi pemikiran sendiri. Selanjutnya adalah kebinekaan global. Mengenal dan menghargai budaya, komunikasi dan interaksi antar budaya, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan dan berkeadilan sosial. Bergotong royong itu ada kolaborasi dan kepedulian antara sesama manusia. Menghasilkan gagasan yang original, ini dari kreatif ya. Menghasilkan karya dan tindakan yang original, memiliki keluasan untuk berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan. Keluasan, luwes. Merefleksi dan mengevaluasi pemikiran diri. Dari pembahasan ini mungkin ada yang Bapak Ibu tanyakan? Sudah jelas gitu mestinya? Nah, baik Pak Salis. Nah, sekarang kita berlanjut ke kebutuhan dasar manusia. Manusia memiliki 5 kebutuhan dasar ya yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah itu bertahan hidup atau istilah asingnya survival. Kemudian yang kedua, selain kita itu bertahan hidup, kita butuh kasih sayang, kemudian butuh kebebasan, butuh kesenangan, dan butuh penguasaan. Nah, inilah nanti dasarnya kita ketika akan melakukan tindakan-tindakan menghadapi murid-murid kita. Lanjut Pak Salis. Nah, ada contoh kasus Bapak Ibu. Ini kasus yang terjadi yaitu Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Harapan, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2 telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jadi ada salah satu anak yang sangat nakal ya. Jika Anda menghadapi situasi seperti itu, seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu?
Kira-kira apa Bapak Ibu kalau panjenengan punya murid yang suka merampas atau meminta jatah makan siang temannya? Pasti panjenengan akan panggil. Kira-kira dimarahi atau diapakan? Dinasihati yang pertama. Baik, dinasihati. Nggih. Lanjut Pak Salis. Nah, dari 5 kebutuhan pokok manusia tadi kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Jadi dari kasus Doni nanti kita akan membahas dari 5 segi kebutuhan hidup manusia, kebutuhan dasar manusia. Lanjut Pak Salis. Oke, lanjut. Sudah bagaimana? Oh iya ya. Dalam kasus Doni, apabila jawaban Doni ketika ditanya oleh Ibu Ambar adalah karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Jadi ketika panjenengan panggil, ditanya, anak itu menjawab, kenapa kamu kok merampas makan siang temanmu? Jawabannya karena lapar. Misalnya karena tidak membawa bekal dan lapar. Maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni itulah yang disebut kebutuhan bertahan hidup karena lapar tadi. Lanjut. Nah, sekarang dari segi kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan dasar manusia yang kedua. Ya. Kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis, kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita bergabung. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Mereka juga akrab dengan orang tuanya. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Bagi mereka, teman sebaya sangatlah penting. Mereka juga biasa suka bekerja dalam kelompok. Lanjut. Nah, dari kebutuhan dasar kasih sayang ini, kasus Doni ketika ditanya, apabila Doni menjawab bahwa alasannya mengambil bekal temannya adalah karena dia merasa senang temannya, merasa menyukai temannya. Ya, kemudian jadi memperhatikan dia, ingin temannya itu memperhatikan dia dengan tindakannya dia mengambil makanannya tadi. Ketika temannya melaporkan ke gurunya, tindakan itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya, kita panggil orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Maka kebutuhan dasar dia yang sedang dia penuhi adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi Doni itu caper, ya, ingin diperhatikan oleh orang tuanya. Karena mungkin di rumah selama ini dia tidak begitu diperhatikan oleh gurunya dan juga oleh temannya. Itu dari segi kebutuhan kasih sayang. Lanjut. Nah, sekarang kebebasan. Dari segi kebebasan, kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal-hal yang menarik. Nah, dari hal kebebasan, kebutuhan akan pilihan, kasus Doni, apabila jawaban Doni adalah bahwa dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya. Karena setiap hari hanya dibawakan bekal yang itu-itu saja. Mungkin dari lauk dan sayurnya sama. Ya. Oleh karena itu, dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka yang Doni ingin penuhi adalah kebutuhan akan kebebasan. Ya, lanjut Pak Salim. Saya lanjutkan.
kebutuhan dasar kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkan. Gleiser menghubungkan akan kesenangan dengan belajar. Semua hewan dengan tingkat intelijensi yang tinggi seperti anjing, lumba-lumba, dan primata suka bermain. Jadi kita itu diibaratkan kalau masa kanak-kanak itu ya seperti hewan yang intelijensinya tinggi, suka bermain. Saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Manusia tidak berbeda dengan anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi, biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Ya, jadi dapat berkonsentrasi ketika melakukan atau mengerjakan hal yang disenangi. Mereka suka bermain dan suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu, dan juga menggemaskan. Bahkan saat mereka bertingkah laku buruk, mereka masih terlihat lucu. Lanjut. Nah, dari kebutuhan kesenangan ini, dalam kasus Doni, apabila jawaban Doni menjawab bahwa ia melakukannya karena iseng saja, dan ia menikmati ekspresi teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya. Dan menurut dia, ekspresi teman-temannya itu lucu. Jadi anak ini, Doni ini menganggap kalau dia membuat jengkel temannya itu, menurut dia itu adalah hal yang lucu. Maka berarti Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhannya dan kesenangan. Ya Pak Ibu. Lanjut Pak Salis. Yang berikutnya adalah penguasaan. Ya, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Ini meliputi self-esteem atau harga diri ya. Dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal baru dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Mereka juga biasanya rapi dan sistematik dan selalu ingin mencapai yang terbaik. Nah, dari hal penguasaan ini, kebutuhan penguasaan ini, atas kemampuan ini, dalam kasus Doni adalah anak yang merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Maka sebetulnya Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Jadi seorang anak itu terkadang memang merasa dia itu membutuhkan pengakuan dari temannya. Iki loh aku iso. Nah ini loh saya bisa, ini loh saya lebih hebat dari yang lain. Itu karakter anak ada yang seperti itu. Nah, motivasi perilaku manusia. Jadi perilaku-perilaku yang dilakukan manusia itu motivasi adalah merupakan dorongan yang dimiliki seseorang individu yang dapat merangsang untuk dapat melakukan tindakan-tindakan atau sesuatu yang menjadi dasar atau alasan seseorang untuk berperilaku atau mencapai tujuan tertentu. Nah, yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi motivasi manusia berperilaku itu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Selanjutnya adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Dan yang terakhir adalah untuk menghargai diri sendiri. Hukuman adalah, ini kita nanti akan membahas tentang hukuman, konsekuensi, kesepakatan, dan lain-lain. Hukuman adalah suatu bentuk konsekuensi negatif, ya, negatif yang diberikan sebagai respon atas tindakan yang melanggar aturan, norma, atau hukum. Nah, kalau konsekuensi pengertiannya adalah hasil atau akibat dari suatu tindakan atau keputusan yang bisa bersifat positif maupun negatif. Bedanya kalau hukuman itu negatif,
kalau konsekuensi masih ada positifnya. Lanjut Pak Salis. Nah, dihukum oleh penghargaan. Ketika kita memberikan penghargaan terhadap anak, itu sebenarnya tidak semuanya berdampak baik. Ada juga dampak negatifnya. Nanti di slide berikutnya akan dibahas. Sekarang pengaruh jangka pendek dan jangka panjang dari dihukum dan penghargaan itu ada pengaruhnya. Kemudian penghargaan itu tidak efektif, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan merusak hubungan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan itu menghukum. Kemudian kalau masih bingung ini kok ternyata penghargaan itu di sini dianggap kurang pas atau tidak pas, nanti di akhir materi pasti panjenengan akan menyadari bahwa ternyata banyak sekali hal-hal yang dilakukan guru itu masih kurang pas. Oke, monggo dilanjut. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang dari penghargaan. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Cut dulu, Mas. Selanjutnya adalah jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, ya, jadi berulang-ulang, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang kita berikan, serta kehilangan motivasi dari dalam atau intrinsik. Kira-kira betul atau tidak? Anak akan selalu berharap dan berharap, nah, saya akan melakukan ini, biar oleh Pak Tukimin diberi ini. Nah, jadi seperti itu negatifnya. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi dan lagi, ya, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Jadi tertutup oleh harapan diberikan penghargaan sehingga tidak menyadari kalau sudah melakukan hal-hal yang baik. Selanjutnya Pak Salis. Nah, penghargaan tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkan, maka saya akan kecewa dan berkecil hati. Serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Nah, jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu jika kita ingin orang tersebut terus melakukan perilaku yang kita inginkan. Orang yang berusaha berhenti merokok misalnya, atau orang yang berusaha diet atau menguruskan badan, bila diberikan penghargaan hampir pasti tidak akan berhasil. Umpamanya Pak Salis merokok oleh istrinya nah, Mas mandekong rokok, berhenti merokok, nanti saya kasih hadiah HP baru. Nah, ketika HP-nya sudah jelek, nanti dia akan merokok lagi. Ya. Contohnya seperti itu. Dan tidak itu akan membuat semangat anak yang lain yang tidak kira-kira tidak berpeluang untuk mendapatkan penghargaan itu akan mengendur. Jadi misalnya dari 10 siswa ada 3 anak yang pandai, yang kemampuannya kurang itu sudah tidak bersemangat lagi karena dia angan-angannya wis tidak mungkin saya akan mendapatkan penghargaan. Nah, penghargaan mengurangi ketepatan. Dalam sebuah percobaan, sekelompok anak laki-laki berusia 9 tahun diminta untuk melihat gambar-gambar wajah yang ditampilkan di layar. Dan mereka harus memberitahukan jika wajah-wajah tersebut sama atau berbeda. Gambar-gambar tersebut hampir sama. Beberapa dari mereka diberi penghargaan dalam bentuk uang pada saat mereka memberikan jawaban benar, sementara sebagian lain tidak. Hasil anak laki-laki yang dibayar membuat lebih banyak kesalahan. Jadi ketika diberikan penghargaan itu justru berujung sembrono, banyak membuat kesalahan. Lanjut. Penghargaan juga dapat merusak hubungan. Ketika seseorang diberikan penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri dan sebagian dari mereka akan menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Jadi namanya orang banyak, anak banyak, ketika satu disanjung atau dipuji di depan yang lain atau dibanding-bandingkan itu justru akan merusak hubungan karena ada iri dan lain-lain.
Banyak contoh ya, sepertinya di lingkungan pekerjaan itu banyak yang iri karena mendapat apresiasi atau penghargaan dari atasannya yang disampaikan secara terbuka di depan yang lain misalnya. Jika seseorang guru memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya saja. Nah ini, mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Jadi intinya asal bapak ibu guru seneng, tak apusono kan tidak ngerti. Nah dibohongi juga tidak tahu, yang penting bapak ibu seneng. Nah, penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas dan persaingan menciptakan kecemasan. Tentunya yang tidak bisa akan merasa cemas. Mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Ini yang saya katakan tadi. Lanjut, Mas. Penghargaan mematikan kreativitas. Murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila hasil menulis sebuah puisi. Kreativitas kelompok murid-murid ini menjadi berkurang dibandingkan dengan yang tidak diberitahukan tentang hadiah yang bisa mereka terima. Jadi tidak boleh disampaikan terlebih dulu ya. Penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan seni atau sebuah penulisan cerita menjadi kurang efektif bila dijanjikan sebuah hadiah atau penghargaan. Dalam tugas-tugas memecahkan masalah, para murid memakan waktu lebih lama dan memberikan jalan keluar kurang kreatif saat mereka dijanjikan suatu penghargaan. Lanjut. Penghargaan itu juga dapat menghukum. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, misalnya dalam sistem ranking ya. Makanya kalau sekarang tidak ada rankingnya, Bu ya, masih ada. Nah, ini nanti dibahas di sini. Mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama. Mereka karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan, dalam jangka waktu lama penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Jika suatu penghargaan diharapkan namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum dengan kekecewaan. Lanjut. Nah, di sini ditampilkan tentang perbedaan hukuman dan konsekuensi yang tadi dibahas di awal. Misalnya yang pertama, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Itu kalau hukuman dari segi hukuman. Kemudian dari segi konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Kemudian membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Itu kalau hukuman. Satu contoh, misalnya ketika anak terlambat sekolah, terus bapak ibu suruh lari keliling lapangan 10 kali. Itu akan menyakiti fisik dan juga hatinya. Kalau konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Jadi efeknya sedikit lebih ringan di konsekuensi. Anak membenci kedisiplinan untuk hukuman. Nah, kemudian anak menghargai disiplin. Paksaan, namanya hukuman kan dipaksa ya. Yang konsekuensi adalah stimulus atau tanggapan. Mendorong anak menjadi diri sendiri, menyakiti diri sendiri kalau dihukum. Kemudian kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Nanti ada contoh-contohnya ya. Konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Jadi anak kalau sudah terbiasa dihukum itu ketika salah dia akan takut dan disembunyikan. Ya. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Kalau untuk hukuman. Kemudian kalau konsekuensi kehilangan hak dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Lanjut. Nah, perbedaan contoh kasus ada seorang siswa tidak mengerjakan tugas. Nah, gurunya menangani dalam 3 tahapan penanganan. Yang pertama adalah dengan cara dihukum, yang kedua adalah dengan cara diberikan sampaikan konsekuensinya, dan yang terakhir inilah yang nanti inti dari materi ini, yaitu dilaksanakan dengan cara restitusi ya. Kalau hukuman, guru menghukum dengan lari lapangan 10 kali. Nah, itu ketika misalnya contohnya tetap saja ada anak yang terlambat, suruh lari
keliling lapangan 10 kali. Nah, kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan pada jam istirahat. Tugas anak yang tidak dikerjakan tadi, kalau dihukum disuruh lari 10 kali, kalau konsekuensi diberi waktu mengerjakan pada jam istirahat. Jadi masih agak mendingan. Nah, kalau restitusi, guru nanti menanyakan keyakinan kelas dan menanyakan keyakinan apa yang dilupakan. Nanti di belakang akan ada penjelasannya. Jadi tidak langsung diberi hukuman atau diberi konsekuensi, tapi guru akan lebih menanya, menggali apa sebenarnya yang terjadi pada anak tersebut. Jadi tidak main langsung dihukum, mboten. Kalau hukuman guru marah dan murid takut. Dan ini tampaknya kalau guru-guru saya zaman dulu yang diharapkan ini ya. Jadi guru marah, anak takut. Saya masih ingat ketika saya SD. Guru tegas, murid menghormati peraturan. Ketika sudah diberikan kesempatan mengerjakan tugas di jam istirahat, tentunya anak akan berpikir, aku sesuk orang garap neh mesti dikon garap ning sekolahan. Nah, dan restitusi, guru terbuka, siswa menghormati dirinya dan orang lain. Kalau kita melakukan restitusi, guru itu terbuka menyampaikan kalau guru itu juga manusia biasa pernah bersalah, nanti siswa itu akan menghormati dirinya sendiri, tidak merasa bersalah, dan juga menghormati orang lain di sekitarnya, termasuk guru. Lanjut. Nah, mari berlatih hukuman atau konsekuensi. Ini saya tanyakan pada Bapak Ibu guru. Yang pertama, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Okay. Kemudian membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi, karena tindakannya melakukan vandalisme atau mencoret-coret, maka konsekuensinya harus dibersihkan. Lanjut Pak Salis. Apa itu restitusi? Nah, inilah Bapak Ibu. Restitusi adalah, kalau pengertiannya, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi memberi kesempatan pada murid untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Inilah harapan yang kita harapkan. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulianya, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Dosen 2004. Nah, ada 9 ciri-ciri dari restitusi. Yang pertama yaitu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi orang kok melakukan salah terus kamu harus dihukum ini sebagai tebusannya, tapi lebih ke membuat anak itu sadar dari kesalahannya. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan. Tentunya hubungan antara si anak dengan guru yang sebagai pembimbingnya. Tawaran, bukan paksaan. Restitusi itu ditawarkan pada anak. Umpamane sampean salah ngene iki, piye caramu memperbaiki? Jadi ditawarkan ke anak, bukan kita yang menentukan. Awakmu kudu ngene. Itu tidak. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembangkan murid yang berbuat salah, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Lanjut Pak Salis. Nah, inilah posisi kontrol yang harus dimengerti oleh Bapak Ibu guru. Ya, sekarang kita itu sebagai guru harus benar-benar memahami tentang posisi kontrol. Ini sangat penting untuk mendidik anak didik kita. Jadi ada 5 posisi kontrol yang bisa diterapkan guru. Dari yang posisi kontrol yang saya katakan jadul, penghukum. Nah, yang pertama, kemudian posisi kontrol yang kedua adalah pembuat rasa bersalah pada anak. Dan yang ketiga adalah sebagai teman. Dan yang keempat adalah sebagai pemantau. Dan yang paling bagus itu adalah nanti sebagai manajer. Nanti ada bahasanya. Lanjut Pak Salis.
Sebagai penghukum, kontrol pertama sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi iso di fisik iso dilok-lokne. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Jadi kalau hukuman itu sifatnya menekan, keterpaksaan. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas misalnya. Kamu selalu salah atau selalu saja salah. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Misalnya ada anak yang mengerjakan tugas paling akhir. Hal-hal seperti itu yang harus kita hindari Bapak Ibu. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia sendiri. Jadi ini sangat tidak boleh kita memaksakan suatu cara atau metode pembelajaran pada anak. Yang ini kilo, lah aku mulang, iso raiso jadi itu tidak boleh. Jadi nanti ada opsi-opsi sebagai teman, sebagai pemantau, dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Lanjut. Pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini, biasanya guru akan bersuara lebih lembut, tidak sekeras ketika memberikan hukuman. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa bersalah atau merasa rendah diri. Contoh kata-kata yang dikeluarkan dengan lembut seperti misalnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu misalnya. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Nah, ini kalau saya dulu mengalami sering sekali hal-hal seperti ini saya dengar dari Bapak Ibu guru. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Jadi intinya itu ke arah seperti ancaman gitu Bapak Ibu ya. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang disayanginya. Anak akan drop atau istilahnya rendah diri. Aku ternyata kok begini. Jadi itu akan justru membuat anak tidak berkembang. Lanjut. Yang ketiga sebagai teman. Ini semakin kesini semakin bagus ya. Jadi guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Pendekatan melalui percakapan ya. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Teman ada yang baik, ada yang tidak. Positif di sini merupakan berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Misalnya ada guru yang anak-anak yang tidak mau belajar, terus gurunya cara menyampaikannya, ayo bantulah, tolong di rumah belajar ya demi Bapak ya. Jadi lebih halus. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan. Guru sedikit memaklumi dengan kondisi anak. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak atau Ibu teman saya. Nah, jadi anak justru ketika tidak dibantu itu akan tetap sudah menilai kalau kita itu bukan temannya lagi. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu. Tentunya guru yang dianggapnya sebagai teman. Dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Nah ini bahayanya ketika guru itu mutasi atau pindah, sudah tidak ada lagi guru yang dijadikan teman oleh anak tersebut atau yang bisa diajak menyelesaikan masalah. Berikutnya adalah sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalani posisi pemantau. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau,
peraturannya apa, sehingga kamu tidak misalnya memenuhinya. Apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensinya apa, pertanyaan-pertanyaan itu yang akan muncul. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan catatan data dan dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, atau daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Dan yang terakhir adalah kontrol guru sebagai manajer. Manajer berarti manajemen atau pengelola ya. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Ini Bapak Ibu guru yang perlu diperhatikan dan diterapkan ya. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Di manajer, murid tidak diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan mereka yang ada. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini bersama. Misalnya seorang guru sudah membuat kesepakatan kelas tentang anak, misalnya di dalam kelas selama pembelajaran anak tidak boleh makan dan minum. Ketika itu dilanggar, maka kita tidak akan memarahi mereka, tapi kita akan menanyakan ketika sudah waktu tertentu, dicari waktu yang baik, tidak di depan teman-temannya. Nah, apa yang kita yakini? Kenapa kamu melanggarnya seperti itu? Apa kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apa kamu bersedia memperbaikinya? Jadi ditawarkan pada anak, jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini yang harus kita munculkan. Jadi menggali kesalahan anak, bukan menyalahkan. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku ini ya. Jadi kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya sendiri. Mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Tentunya dalam hal karakter tadi. Lanjut. Posisi kontrol guru. Angkat. Posisi kontrol guru. Nah, ada pertanyaan, terus siapa yang mengatakan? Nah, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu adalah pernyataan pembuat rasa bersalah. Jadi kedua tadi, pembuat orang merasa bersalah. Kemudian kalau penghukum, kamu tidak pernah benar melakukannya. Jadi seolah-olah itu hanya memojokkan anak saja. Kalau sebagai teman, pertanyaannya, ayolah lakukan demi temanmu ini, demi bapak atau demi ibu. Kemudian kalau pemantau, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, TK biasanya ya, anak TK anak kelas 1 pemantau. Tapi bukan kok tidak boleh digunakan, sebenarnya harus pandai menempatkan saja. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu kalau manajer. Kemudian penghukum ada lagi, kamu selalu yang paling terakhir. Nah, lanjut. Keyakinan kelas. Nah, cara membuat keyakinan kelas lebih abstrak dari peraturan. Contohnya adalah kalau peraturan yang ada di sekolah kita kan datang ke sekolah pribun, tidak boleh terlambat gitu ya. Kan lebih kaku gitu. Tapi kalau di dalam keyakinan kelas itu kita bisa mengubah. Nah, siswa datang 15 menit sebelum bel masuk berbunyi. Jadi kalau dirasa itu kesannya lebih luas gitu, tidak lebih abstrak. Berupa pernyataan universal. Jadi dibuat dalam bentuk positif dari segi kata-katanya dan karakternya yang dihasilkan. Sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Semua warga sekolah dan di kelas dilibatkan saat membuat. Jadi kalau kita membuat kesepakatan kelas itu ya ditawarkan pada anak. Kalau peraturan yang membuat kan sepihak tentunya. Kalau sekolah ya sekolah.
Gitu tadi sekarang sudah enggak relevan lagi, harus dibuat bersama-sama dengan warga sekolah. Lanjut Pak Salif. Segitiga restitusi merupakan sebuah strategi yang dapat dilakukan sebagai proses menciptakan kondisi menuntun murid untuk memperbaiki kesalahan yang mereka lakukan. Ini mengulang pengertian tadi. Selanjutnya, nah inilah Bapak Ibu segitiga restitusi. Kalau dibuat gambar seperti ini yang ke-1, kemudian yang kedua, dan langkah yang ketiga. Langkah yang pertama, ketika kita menerapkan segitiga restitusi terhadap anak, itu adalah menstabilkan identitas. Nanti ada penjelasannya. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kita validasi tindakan apa yang salah dari anak itu. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Lanjut. Nah, langkah pertama yang dilakukan pada segitiga restitusi, yakni pada bagian dasar segitiga adalah menstabilkan identitas. Nomor 1 tadi, jika anak-anak berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Masih ingat kasusnya Doni? Nah, ada kebutuhan anak yang tidak terpenuhi. Tinggal dari mana anak itu menjawabnya. Kalau misalnya menjawab, karena saya bosan makanan dari ibu setiap hari seperti ini. Nah, berarti di situ ada unsur kesalahan dari hal misalnya kebebasan tadi. Bagian dasar segitiga restitusi memiliki tujuan untuk merubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Ketika seseorang dalam kondisi emosional, maka otak tidak akan mampu berpikir rasional. Betul atau tidak, Pak Ibu? Jadi jangan menghakimi anak ketika masih emosional. Saat inilah kita menstabilkan identitas anak. Anak kita bantu untuk tenang dan mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan. Lanjut. Nah, menstabilkan identitas itu bisa digunakan kata-kata seperti ini. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu guru juga pernah berbuat salah. Saya mengambil contoh misalnya Rafa. Ini contoh real ya. Yang kemarin ketika mau dipanggilkan orang tuanya dia takut. Nah, dia hanya bisa menurut ketika saya ajak berbicara dengan halus. Dan kita harus memberikan ungkapan-ungkapan seperti ini. Kabeh wong ki nate salah le. Nah, jadi sampean pernah salah, Pak Nur juga pernah salah. Jadi anak akan ada motivasi dalam dirinya, tidak akan merasa disalahkan dan tidak akan merasa drop. Ya. Kemudian kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Jadi anak itu kita dorong, wis toh, pasti ada solusinya. Nanti pasti kita dapat menyelesaikan masalah ini. Nah, Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Jangan sampean wis sing salah, ya iki kudu tanggung jawab, itu tidak boleh. Tidak usah mencari mana salah mana benar. Kalau anak dua bertengkar jangan dicari salah benarnya. Kita cari saja solusinya. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ini ketika anak wis menyadari kesalahannya, dia akan merasa menyalahkan dirinya sendiri kan. Nah, itu kita harus motivasi. Tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri, itu juga akan merugikan. Langkah kedua, yaitu dengan memvalidasi tindakan yang salah. Konsep langkah kedua adalah kita harus memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak tersebut atau anak melakukan kesalahan tadi. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Ketika kita menolak anak yang berbuat salah, dia akan tetap dalam masalah. Yang diperlukan adalah kita memahami alasan melakukan hal tersebut sehingga anak merasa dipahami. Jadi misalnya ada anak yang terlambat datang ke sekolah, jangan dimarahi dulu, langsung saja disuruh masuk. Ya silahkan masuk mengikuti pelajaran yang lain. Dibiarkan dulu, itu namanya menstabilkan identitas. Jadi anak itu tidak panik, tidak wedi, terus ben ambyur melu koncone mengikuti pelajaran. Nah, setelah istirahat, contohnya ya kita dipanggil, diceluk jak ngobrol. Nah, Pak Nur tak kok sampean mang nyapo kalau bahasa Jawa ya. Apa namanya apa kok kasep. Jadi seperti itu ditanya dulu, jangan langsung dimarahi. Pak, saya tadi bangun kesiangan misalnya. Nyapo kok iso bangun kesiangan le?
anu Pak, saya tidak membunyikan alarm, katakanlah seperti itu. Nah, kita berarti sudah tahu alasan anak itu terlambat kan sudah tahu. Akhirnya kita berikan apa? Langkah-langkah berikutnya. Nah, sampean berarti ngerti kalau terlambat sekolah itu sampean berarti melanggar atau tidak memenuhi keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang mana. Nah, anak itu akan, nggih Pak, berarti saya tidak berdisiplin masuk ke sekolah. Dia akan ingat. Nah, berarti kalau sampean merasa tidak berdisiplin, berarti sampean ngerti piye carane lain hari biar tidak terlambat lagi. Seperti itu. Nah, anak nanti akan, oh nggih Pak, kula tak nyetel alarm jam 5 pagi. Nah, itu sudah merupakan solusi dari anak tersebut karena sudah mempunyai keinginan melakukannya sendiri dengan apa? Memutar alarm tadi untuk mengantisipasi biar kejadian itu tidak terulang. Sebenarnya hanya seperti itu. Kalau contoh realnya. Langkah kedua, tadi sudah ya Pak. Nah, validasi kebutuhan atau tindakan yang salah. Ini guru dapat menyampaikan, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan. Nah, kalau anak yang terlambat ya sampaikan. Berarti misalnya kamu kalau tidak bangun, nggak ada yang bangunkan kan berarti kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu ke sekolah sudah dengan semangat dan lari-lari misalnya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan apa yang penting bagi kamu. Kemudian kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Jadi sudah saya sampaikan misalnya, ya kamu boleh memutar alarm jam 5 pagi, tapi selain itu kamu harus bilang sama bapak, sama ibu, atau sama mbah untuk membangunkannya, untuk antisipasi biar tidak sampai terlambat. Jadi anak jangan dimarahi, hanya seperti itu saja. Insya Allah nanti anak itu akan tumbuh dari dirinya sendiri, tidak akan merasa membenci guru. Nah, karena bapak ibu pasti paham kalau diperlakukan guru tidak baik itu sampai tua akan teringat. Nggih mboten? Iya. Kamu boleh maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat atau pendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul. Misalnya ada anak yang memukul temannya. Ya direstitusi. Ditanya apa sampean mangkok tukaran, kok apa masalah apa, suruh cerita dulu. Nah, kalau suruh cerita terus diberitahu loh, kamu seharusnya kan tidak harus memukul, kan ada cara lain untuk apa? Melampiaskan rasa jengkelmu atau menyelesaikan masalah. Ada cara lain yang lebih baik. Jadi seperti itu. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Ditanya setelah selesai. Nah, besok kira-kira bisa enggak kamu kalau bertengkar itu tidak saling memukul? Nah, ada enggak cara lain yang lebih baik? Jadi ditawarkan. Tidak Pak, nanti mungkin dengan cara baik yang lain yang digunakan untuk menyelesaikan masalah. Lanjut Pak Salis. Sampai di sini mungkin ada yang Bapak Ibu ingin tanyakan dari penjelasan saya tentang desiminasi ini tadi. Monggo kalau ada yang belum jelas bisa ditanyakan. Jelas? Kalau tidak ada, saya lanjutkan langkah ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika langkah 1 dan langkah 2 sukses, ya, jadi langkah validasi masalah dan tadi yang kedua sukses, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Penting menanyakan ke anak tentang kehidupan ke depan yang dia inginkan. Ketika mereka sudah menemukan gambaran masa depannya, guru dapat membantu mereka untuk tetap fokus pada gambarannya. Melalui segitiga restitusi ini dapat mewujudkan mereka menjadi murid yang merdeka. Jadi jangan lupa dari tujuan awal bahwa konsep dari murid atau merdeka belajar itu adalah memberikan anak suasana belajar yang nyaman, yang tenang, yang merdeka, dan bahagia, anak yang bahagia. Jadi tidak ada pembelajaran yang tertekan. Mereka mampu menyelesaikan masalah dengan motivasi internal dan bertanggung jawab terhadap pilihannya. Itulah penjelasan mengenai segitiga restitusi
dan langkah-langkah untuk menerapkannya. Lanjut. Menanyakan keyakinan. Nah, dalam menanyakan keyakinan, guru dapat menyampaikan apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita. Kembali lagi misalnya tadi itu anak yang terlambat, kita tanya, sampean atau keyakinan apa yang kamu telah langgar atau kamu telah tidak sepakati. Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Nah, kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa kamu merasakan ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa? Lanjut. Nah, ini adalah praktek segitiga restitusi yang saya lakukan kemarin dengan salah satu siswa di sini. Ya, jadi saya buatkan kasus, saya berikan contoh kasus, kemudian saya lakukan restitusi. Dan alhamdulillah anak itu memahaminya. Lanjut Pak Salis. Ya, saya kira sudah sampai di pengunjung acara. Bapak Ibu, terima kasih sekali hari ini telah mendukung aksi nyata saya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk panjenengan semua dan untuk diri saya sendiri. Dan semoga kedepannya membawa perubahan, entah itu sedikit-sedikit. Mari kita laksanakan hal-hal yang baik, ya, ilmu-ilmu yang bermanfaat, dan jangan dilaksanakan yang tidak baik. Saya kira saya akhiri sampai di sini. Mohon maaf segala kekurangan dan mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan. Saya akhiri, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Oke, dalam pembelajaran kali ini, ya, Pak Nur akan mengajarkan tentang bagaimana cara membuat kesepakatan kelas. Dari kata sepakat, apa cah? Artinya apa sepakat itu? Sepakat itu berarti apa? Satu menyetujui satu apa? Pendapat atau menyepakati satu pendapat, ya. Kemudian dari kesepakatan kelas ini nanti, ya, Pak Nur akan memberikan kertas, satu lembar kertas pada kalian untuk menuliskan dari apa masing-masing anak satu kesepakatan yang kalian inginkan. Nah, saya jelaskan dulu, kesepakatan kelas adalah peraturan yang dibuat dengan cara bersama-sama antara saya dengan semua murid atau semua warga kelas ini. Nah, satu contoh begini, misalnya apa kira-kira kalau pagi hari kesepakatan yang pertama, misalnya menghindari apa misalnya? Nah, atau tidak boleh menghina teman sesama teman, atau mungkin dari datang sudah ada kesepakatan yang disepakati, misalnya petugas piket harus membersihkan ruang kelas sebelum pelajaran dimulai. Itu adalah salah satu apa? Kesepakatan kelas. Misalnya lagi di dalam ruangan ini kok ada yang jahil, misalnya Angga jahil sama siapa? Nah, ya jahil tukang ketika temannya nulis di senggoli sikute akhirnya nyorek-nyorek. Nah, itu mungkin butuh suatu kesepakatan. Tidak boleh mengganggu teman ketika sedang menulis, ya tak? Jadi seperti itu kesepakatan. Nanti kalau sudah kita sepakati dari hasil-hasil yang kalian tulis itu sudah disepakati, itu boleh dilanggar apa tidak? Tidak, Bu. Harus punya konsekuensi untuk kita lakukan bersama-sama. Misalnya datang atau masuk kelas pukul 7.00 misalnya, ya, atau masuk kelas mulai pelajaran pukul 7.00, itu sudah kesepakatan. Kalau ada yang terlambat itu berarti tidak menyepakati, tidak melaksanakan hasil kesepakatan kelas. Baik, nah ini ada Bapak punya kertas, stick note ini, nanti saya bagikan pada kalian, tuliskan satu anak satu kesepakatan kelas yang kalian inginkan. Sesuai keinginan masing-masing, aku pengen gini. Tentunya setiap anak akan punya pemikiran sendiri-sendiri, ya. Nah, baik, kita bagikan dulu.
Ini ada yang lengket, sing ditulisi jangan yang lengket ya. Gini. Nah. Ya, ditulis pakai ballpoint biar jelas. Urung. Tak bawa ya wis rasa. Yang penting tak dini tok nulis. Sebentar. Satu-satu saja. Boleh kalau tidak ada ballpoint. Enggak, Pak. Loh. Silahkan ditulis satu kesepakatan kelas yang kalian inginkan. Saya beri waktu 2 menit atau 3 menit dari sekarang. Siapa yang belum? Nah, kasih. Dan yang sudah berhasil menulis, silahkan ditempel di sini ya. Tempel begini. Ya, silahkan ditempel. Bergantian. Nah, terus kamu di bawahnya. Nah. Terus, ya yang sudah, ya, oke, yang lain, ya, ditulis, ini, sudah, nah ditempel depan. Lanjut, yang lain. Tempel saja, nanti saya bacakan satu persatu. Kita sepakati, kita buat menjadi kesepakatan kelas. Penghapusnya ini dulu. Ya, jangan berebut. Satu-satu. Plek. Tidak kelet. Nah. Oke. Ya, yang penting ditempel semua. Nah, oke. Dah, waktunya udah habis. Silahkan duduk kembali. Baik, terima kasih ya sudah ditempel di sini. Sekarang saya akan bacakan satu persatu dan nanti akan saya beri penjelasan nilai positif apa dari kesepakatan yang kalian tulis. Ya, yang pertama di sini menghindari apa ini? Menghindari perbuatan menghina teman, ya. Nah, kemudian yang kedua, mengikuti jadwal belajar dengan benar. Mengikuti jadwal belajar dengan benar. Yang ketiga, menjaga kebersihan kelas. Kemudian yang keempat, menghormati guru. Yang kelima, tidak tidur saat pelajaran. Baik, kita tulis 5 dulu ya. Sekarang kita bahas satu persatu. Menghindari perbuatan menghina teman. Kira-kira ini karakter apa? Kalau kita tidak boleh menghina teman, itu karakter apa yang kita tanamkan atau kita lakukan?
Karakter apa? Berarti menghargai, ya, menghargai sesama teman atau sesama manusia, sama teman. Tidak boleh saling apa? Menghina. Mengikuti jadwal belajar dengan benar. Kalau misalnya harinya Senin jadwalnya matematika, ya kita membawa buku matematika dan mengikutinya. Nilai apa kira-kira? Nah, nilai positif apa kalau kita mengikuti jadwal belajar dengan benar itu? Apa, Cah? Disiplin. Iya, pernah? Disiplin. Kemudian kalau menjaga kebersihan kelas. Ayo, nilai apa? Kalau kelasnya bersih. Kebersihan mungkin yang lain? Apa? Ketertiban. Nilai-nilai positif yang timbul. Kemudian menghormati guru. Ya jelas apa? Menghormati. Terus selain menghormati, kalau kita menghormati guru itu namanya apa? Sopan santun. Iya pernah, Rek? Bener toh? Sopan santun. Nah, yang kelima, tidak tidur saat pelajaran berlangsung atau saat pelajaran. Apa ini kira-kira nilainya? Nilai positifnya? Apa? Kalau tidak tidur itu? Ya bisa menghargai guru. Ya tahu gurune jelasne ngecipris sampean turu. Jadi tidak menghargai guru bisa juga di sini. Nah, sekarang satu lagi. Misalnya yang nilainya tanggung jawab, saya ambil dari sini. Nah, apalagi misalnya dari tidak boleh nyontek saat ujian. Nah, tidak boleh nyontek. Ini berarti apa, Cah? Tanggung jawab bisa. Ya toh? Tanggung jawabmu kan harus belajar, tidak nyontek. Kemudian apa lagi? Apa, Cah, sini? Integritas. Kelas, Mas? 15 menit. Integritas. Nah, kira-kira dari 6 kesepakatan ini kalian sepakat apa tidak? Kalau sepakat berarti mulai hari ini kita harus dilaksanakan. Ya, karena sudah kesepakatan satu kelas berarti harus dilaksanakan. Baik, saya kira kalau sudah semuanya sudah sepakat maka nggih, terus. Enggak, nggih. Kalau sudah sepakat, oh ini Juli belum? Cukup 6 saja kalau kita sepakat. Kalau nanti misalnya lain hari akan ditambah kesepakatannya, ini bisa. Sementara ini kita jalankan, kita laksanakan ya. Mulai besok. Baik, saya ucapkan banyak terima kasih. Kemudian mungkin dari yang lain yang belum saya baca ini, siapa yang memiliki kesepakatan yang belum tertulis tapi sudah diangan-angan di sini, silahkan angkat tangan. Ada yang punya pikiran tapi belum ditulis di sini, belum sempat ditulis tadi. Apa? Kesepakatan apa kira-kira? Cukup ya? Nah, kalau cukup berarti kita akhiri dulu pembelajaran hari ini. Semoga kesepakatan ini kalian tidak lupa menjalankannya dan terus dijalankannya menjadi kesepakatan kelas, semua mentaati sehingga terjadi apa? Ketertiban dalam proses pembelajaran. Saya akhiri sampai di sini. Mohon maaf segala kekurangan dalam Pak Nur menjelaskan dan menyampaikan materi. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pun Pak Mas.